Perjalanan karir itu sebelum saya akhirnya menetap sebagai seorang seniman gitu ya, sebagai aktor, sebagai musisi, itu saya awalnya itu justru malah mencoba mencari peruntungan di benar-benar jauh dari apa entertainment gitu kan. Sebagai kantoran dan kira-kira posisinya tuh waktu itu apa tuh bang? Kalau kantoran tuh jadi ada banyak juga nih. Awal banget justru saya tuh di apa ekspedisi ikut. Nah waktu itu ikut temen ekspedisi, sempat di Tanjung Priok juga, akhirnya sempat di Merak juga 6 bulan. Nggak suka, maksudnya nggak nyaman lah, udah pokoknya nggak berkenan. Akhirnya coba agrobisnis sama temen gitu ya, kita coba nggak lama juga, selama 5 bulan, 5 bulan 6 bulan, udah nggak suka juga agrobisnis. Habis itu sempet di IO juga, malah justru saya waktu itu sempat ngawal Anjasmara sebagai IO gitu kan. Saya memastikan dia, pokoknya itu bikin acara, saya memastikan dia aman semua segala macem gitu. Itu lumayan lah setahunan, tapi situ nggak suka juga. Sampai akhirnya di tahun 2013 apa namanya? 2013 sorry, di 2000, tahun 2004 tiba-tiba habis kelar main bola, ada yang nawarin tuh mau ini nggak, mau iklan gitu kan. Apaan nih, iklan apaan gitu kan, pokoknya lagi nggak tahu apa-apa sama sekali kan. Terus dia bilang nggak, harus ngapain emangnya gitu. Ini buat iklan salah satu produk buat perempuan lah gitu kan. Kamu jadi model cowoknya gitu. Wah, saya belum ada pengalaman nih, bilang gitu kan, nggak tahu nih bisa apa enggak gitu kan. Terus harus casting gitu-gitu enggak gitu. Enggak, kamu nggak perlu, kamu datang aja gitu. Pas datang ternyata emang betul nggak usah casting. Terus gue tanya kan gitu, emang harus ngapain aja nih? Udah, kamu megang bolpen, kamu duduk, kamu lihat gini kayak lagi nulis, terus kamu lihat ke depan, kamu senyum gitu. Oh gitu doang, ya udah deh, boleh deh gitu kan. Terus pas dikasih tahu kayak ini segini 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 bayarnya, wah ulang ya udahlah, let's go gue bilang. Dari situ tuh awalnya. Oke bang, jadi awal untuk akhirnya abang terjun ke dunia entertainment sendiri itu ternyata dari dari eksternal ya bang, bukan dari dari internal bukan keluarga abang bukan sendiri. dari internal, dari eksternal. Oke, padahal kalau mau dibilang kan mama juga salah satu seniman Yang tanah ya, air ya. betul betul Tapi akhirnya abang betul. sendiri belajar dari orang lain ya, bukan dari dalam keluarga sendiri. Kalau untuk belajar segala macam gitu, Hmm. ya tentunya lah pasti dari keluarga gitu. Maksudnya kan memang dari kecil ya saya udah sering ngikut gitu kan. Misalkan dulu orang tua saya sering ketemu apa dengan Pak Teguh Karya, tahu kan, almarhum gitu, Stephen Lee itu kalau nama ininya kan. Itu kan isinya tuh tempatnya, rumahnya dia itu kan orang-orang hebat semua tuh. Ada Tuti Indramalaun, ada Alex Komang, ada Nini El Karim, semuanya lah. Dari situ saya sering dengar mereka ngobrol, apa ngeliat mereka latihan gitu kalau lagi ada teater atau film segala macem kan. Tapi belum Ya sempat secara nggak langsung ya saya merekam itu semua gitu loh. Jadi tapi memang belum ada apa namanya kayak panggilan untuk aku pengen coba gitu. Enggak, belum nah ada bang, gitu. flashback lagi, balik lagi kita ke dunia kantoran. Waktu abang bekerja sebagai pegawai kantoran, dukungan dari keluarga seperti apa? Apakah dari mama sendiri nggak menggiring atau meminta abang Hmm, untuk coba nih dunia entertain seperti ini nih? ya pernah. Pernah. Mama pernah pasti gitu. Kamu tuh apa ya, apa kamu tuh bisa kok gitu. Soalnya kan waktu itu soalnya mungkin mama tahu banyak tawaran-tawaran. Hmm. Cuman selalu ditolak gitu. Gue tolak gitu kan. Jadi mungkin ya ada kayak ngasih tahu, nih kamu coba aja gitu. Kamu bisa kok gitu. Kayak gini-gini bla bla bla. Cuman enggak lah, nggak mau Oke, gitu. akhirnya dari film pertama itu, mulai dari situ abang mulai untuk mencoba peruntungan di dunia entertain atau ke musik dulu? Sebenarnya lebih ke film dulu. Oke, film Setelah dulu. iklan itu, Hmm. saya tiba-tiba diajak sama Tehnia Dinata untuk Oke. film Arisan yang pertama itu sebagai cameo. Sebagai cameo, dari situ mulai itu ketemu sama orang-orang apa, sama senior-senior, terus banyak ngobrol sama orang-orang film apa itu, dari situ mulai tertarik. Baik, karena abang Nah, mendapat feel-nya di situ. iya walaupun saat itu masih belajar ya, masih belum pede lah gitu kan. Oke. Cuman tiba-tiba nggak lama diajak lagi main film Yes. Berbagi Suami sama Tenia. Itu lebih porsinya lebih banyak. Di situ tuh saya mulai wah ternyata
asik juga ya memerankan sesuatu karakter, terus kalau berhasil dan bisa membuat orang attach gitu, itu ada perasa kepuasan sendiri gitu. Nah dari situ saya mulai apa namanya, it's a good thing lah gitu, maksudnya suka gitu dari situ. Perbandingannya itu bisa ada bang, menjadi pegawai kantoran dan entertain lebih nyaman mana? Ya lebih nyaman sekarang, lebih nyaman ini ya, ternyata gitu kan. Dan saya juga emang nggak suka gitu kerja dari jam 9 sampai jam 5 melakukan hal yang sama terus setiap hari gitu. Oke. Kalau Nah bang, setelah itu abang kan juga pernah menjadi vokalis dari salah satu band di Indonesia juga. Nah itu ceritanya gimana tuh bang? Akhirnya bisa terjun juga ke dunia musik. kalau musik sih emang gue hobi lah ya. Dari kecil gue sempat belajar biola gitu kan. Emang suka juga lah, karena bokap almarhum juga seorang pianis gitu ya. Dulu punya band sama nyokap, The Steps namanya gitu. Jadi emang ada darahnya juga lah, darah musik juga di dalam badan gue gitu. Terus pas itu tahun berapa ya, 2005 kalau nggak salah, 2005 ketemu sama sahabat gue Alfa. Akhirnya kita sama-sama selera musiknya sama di saat itu. Terus lagi suka main gitar apa gitu. Mereka akhirnya coba yuk kita bikin band yuk gitu. Akhirnya bikin band, jadilah tuh band Channel gitu. Walaupun cuma satu album, tapi kita merasa kita sukses waktu itu gitu. Cuman karena emang terjadi perbedaan visi, perbedaan misi juga, akhirnya kita memutuskan untuk bubar gitu. Tapi sampai sekarang masih aktif atau masih aktif bernyanyi atau Aktif nyanyi enggak, udah lama enggak gitu. Tapi kayak suka masih bikin lagu juga, kadang-kadang suka dengerin lagu-lagu lama yang udah pernah dibuat gitu, yang belum jadi gitu. Ada kangennya juga sih gitu. Cuman masih sekarang lagi fokus di syuting aja dulu. Oke bang, sepanjang karir abang ini kan maksudnya dari film udah, sinetron udah, bermusik udah, dan banyak penghargaan juga sebenarnya abang raih, masuk nominasi dan mendapat banyak penghargaan. Dari serangkaian karir abang ini, apakah masih ada hal-hal yang pengen abang capai atau masih belum abang capai sampai saat ini? Kalau mau dicapai sih banyak ya, tapi bukan dalam bidang, maksudnya bukan hanya dalam pekerjaan atau apa, tapi sebagai seorang Ruben gitu ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, masih banyak yang pengen saya capai gitu untuk itu. Tapi kalau untuk kerjaan sebagai aktor atau apa gitu, selama saya merasa saya sudah memberikan yang terbaik, buat saya itu udah suatu achievement gitu. Jadi Salah satu yang pengen abang capai sampai saat ini masih menjadi goal abang. mungkin bisa sekali main di produksi Amerika mungkin, yang pengen juga gitu, maksudnya walaupun mungkin cuma 1-2 scene gitu nggak apa-apa gitu, tapi bisa merasakan gitu, apalagi ketemu dengan orang-orang dari produksi Hollywood gitu ya, mulai sutradaranya siapa kita nggak pernah tahu gitu ya. Pernah mencoba peruntungan itu bang? Nggak sih, nggak, belum, saya juga nggak. Pokoknya sekarang saya fokus apa yang ada di depan saya aja. Itu saya nggak terlalu banyak berharap gitu, tapi ya kita nggak pernah tahu ya kan. Dan kalau dibilang juga banyak artis-artis Indonesia yang juga udah. Nah iya, seperti Kowai, seperti apa ya kan, mereka nggak pernah tahu, tiba-tiba ya memang jalannya menuju ke situ gitu. Tapi jika suatu saat nanti akan ada tawaran seperti itu, langsung abang ambil. Wah, kalau misalnya emang cocok dan bisa, kenapa enggak gitu loh. Untuk laga action atau Apa aja, tergantung kalau ceritanya bagus dan bang, di sela-sela kesibukan abang nih, cara abang membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan seperti apa? Kalau untuk sekarang sih kan kita ada video call, ada apa, selalu ya berhubungan terus aja. Berhubungan terus. Cek lagi apa, terutama sama istri gitu kan, tanya gimana anak-anak segala macam gitu. Kalau misalnya mereka lagi pengen video call, kita video call gitu. Tapi kalau malam kebetulan ya, kalau sinetron pasti kan kita berangkat, kalau berangkat masih bisa ketemu gitu. Saya bangun pagi, main sama mereka sebentar, habis itu jalan. Tapi kalau pulang biasanya mereka udah tidur. Tapi tiap hari Minggu seperti yang saya bilang tadi, saya lebih milih spend time sama mereka daripada melakukan aktivitas yang
cuman saya sendiri yang melakukan itu, kayak main bola apa gimana gitu kan. Nah, spend time ala Bang Ruben sendiri dengan keluarganya seperti apa? Apakah bawa liburan ke tempat-tempat wisata atau seperti apa untuk quality time? Pokoknya family friendly, tempat-tempat family friendly lah, itu aja. Yang penting mereka bisa main, bisa apa gitu. Kalau untuk ngajak-ngajak liburan ke yang jauh-jauh gitu, kayaknya belum sempet lah, belum sempet. Karir aman, keluarga aman. Mama sekarang gimana nih kabarnya nih Bang? Mama alhamdulillah nih masih sehat, masih aktif. Kemarin baru ketemuan, ngobrol apa, makan-makan juga, ketemu cucunya kan, main ke apartemen, ke rumah. Terus sekarang sebenarnya udah nggak begitu sering syuting ya. Tapi kemarin nih kebetulan juga kalau nggak salah seminggu yang lalu tuh baru selesai syuting, tapi film pendek. Film pendek. Jadi alhamdulillah fisik masih bagus, masih sehat. Pikiran juga masih sehat gitu ya. Maksudnya masih nggak ada masalah lah, nggak lupa-lupa atau apa gitu. Jadi alhamdulillah baik-baik aja semua. Mama melihat anak bungsunya yang sekarang sudah beranjak dewasa dan akhirnya di dunia entertain juga gini, ada nggak pesan-pesan dari Mama yang kira-kira bisa membakar semangat abang untuk tadi tuh mencapai goals abang yang pengen abang capai itu? Kalau ibu saya tuh selalu dia apapun yang saya lakukan tuh pasti dia support gitu, support dan selalu bilang menjadi diri kamu sendiri dan selalu profesional, selalu profesional gitu. Ya selalu profesional, disiplin segala macam, seperti itu maksudnya. Profesional itu disiplin, yang menyusahkan orang lain gitu loh. Okay.